Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Latu Menten. Semoga Bapak Ibu tidak bosan melihat saya tiap minggu ada di channel YouTube dan live streaming terus. Saya juga sebenarnya kita sudah merasa bahwa kita mungkin sudah bosan ada di rumah. Tapi untuk kebaikan kita bersama dan kita sebagai anak Tuhan yang taat kepada peraturan pemerintah dan juga organisasi gereja, mari kita tetap ada di rumah sampai wabah virus ini selesai. Salam, semua sehat semua? Ada yang kena? Sudah aman? Masih aman semua? Setiap hari saya selalu message ke Bapak Ibu, saya selalu menanyakan keadaan Bapak Ibu. Semoga saya selalu jumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Amin. Tidak ada yang tertular. Saya tiap hari kita berdoa siang malam, juga berdoa bukan buat bangsa dan negara saja, tapi buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan juga buat teman-teman yang menyaksikan channel YouTube ini, baik di channel YouTube Camp maupun yang di Facebook GBI Double Latu Menten. Semua kami doakan, tujuannya cuma satu, agar kita terlindungi. Sekalipun mungkin ada yang menyaksikan ini karena kena pun, kita tetap berdoa buat mereka. Tuhan selalu menolong. Nah, kita akan mulai ibadah kita tidak terasa kita sudah ada di minggu yang ketiga. Bapak Ibu, tidak terasa kita seharusnya kita sudah selesai masa darurat COVID-19, namun diperpanjang sampai 29 Mei. Nah, tinggal sebentar lagi anak-anak udah liburan sekolah. Kita bisa ketemu lagi di bulan Juni. Tapi saya tetap merasa bahwa Bapak Ibu tidak pernah bosan ada di rumah Tuhan. Bapak Ibu tidak pernah bosan ada di hadirat Tuhan. Kita tetap berjumpa dalam ibadah-ibadah kita lewat live streaming. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Kita ada pujian penyembahan, kita ada doa anak-anak, dan juga kita ada firman Tuhan, ada persembahan, ada pengumuman. Dan kami mengharapkan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai, sehingga kita sama-sama diberkati. Karena apa? Karena ibadah itu bukan soal tempat atau gedung ya, tapi soal sikap hati dan kerinduan kita. Setiap kita yang menghadap TV, menghadap handphone, pegang handphone, namun kita tetap berseru kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan dengar kita. Kita mengangkat hati kita, kita menyembah. Tuhan lihat itu, karena semuanya itu melalui sikap hati. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Kita persiapkan kehidupan kita. Kita mau meninggikan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
bagimu, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya, ya Tuhan. Katakan bersama, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Ya, haleluya. Katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku.
perbuatanmu. Lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Amin, kami bernyanyi bagimu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Mari bersama saya undang kita bangkit berdiri. Ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Ya, kami bernyanyi bagimu Tuhan. Amin, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa. Yesus Tuhan, Dialah Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Haleluya. Ya Bapa, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, ya Engkau ada bersama kami. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Saudara angkat pujian ini, katakan, tak usah. Amin. Ya, kami tidak takut karena ada Engkau bersama kami.
Karena satu tujuan kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Mari Bapa, bertahtalah di atas pujian kami. Kami rindu berjumpa dengan Engkau lewat pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selama kita hidup di dalam Dia, kita percaya bahwa kasih karunia-Nya tetap ada dan nyata dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Oleh karena kasih karunia-Nya. Hanya karena kasih karunia-Mu, kami terima keselamatan. Di dalam nama-Mu lah kami selalu bermegang, angkat pujian bagi-Mu. Oleh kuasa kebangkitan-Mu, kami terima hidup kekal. Dalam kuasa-Mu lah kami tak akan goyah, serukan kemenangan-Mu. Kami hidup dalam-Mu, alami kuasa-Mu, saksikan perbuatan-Mu. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku, Raja segala raja, Engkaulah Yesus Tuhan. Amin. Sekali lagi. Hanya karena kasih karunia-Mu, kami terima keselamatan. Dalam nama-Mu lah kami selalu bermegang, angkat pujian bagi-Mu. Oleh kuasa kebangkitan-Mu, kami terima hidup kekal. Dalam kuasa-Mu lah kami tak akan goyah, serukan kemenangan-Mu. Kami hidup dalam alami kuasa-Mu, saksikan perbuatan-Mu. Setiap lutut, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku, Raja segala raja, Engkaulah Yesus. Kami hidup dalam-Mu, alami kuasa-Mu, saksikan perbuatan-Mu. Katakan, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku, Raja segala raja, Engkaulah Yesus. Raja segala raja, Engkaulah Yesus. Raja segala raja, Engkaulah Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini sudah diberi kuasa sama Tuhan. Amin. Saudara masih rindu memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku pakai. Ku
Bila Allah ada bersamaku. Ya, lompat buat Tuhan yuk. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar, sungguh besar. Ya, Engkaulah yang besar. Amin. Ku berdiri dengan yes. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Katakan terpujilah Kau Raja. Saudara sendiri ayo. Sungguh besar. Woo! Amin. Yang Kau perisai kami Tuhan. dengan iman Amin. dalam Yesus Haleluya. ku bersorak merayakan. Terpujilah Sekali lagi ya. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saudara masih bersemangat memuji Tuhan? Amin. Ada berkat bagi kita semua. Haleluya. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku dipakai segalanya, dan anugerahnya
lupakan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar. Saudara anggap pujian ini, katakan aku diberkati. Nah, kita sudah memuji Tuhan dan saya percaya bahwa Bapak Ibu pun sudah diberkati melalui pujian penyembahan yang ada. Pujiannya aku diberkati, aku dilimpahi. WL-nya sama singernya nggak kelihatan. Pak, well sama singernya kemana? Nah, well sama singernya kita kan jaga jarak, gak boleh mereka ada deh dekat-dekat dengan kita. Bila memungkinkan untuk saya hadirkan mereka di sini pun bisa. Tapi karena keadaan negara kita tidak boleh, maka saya mau tidak mau saya harus pakai mereka lewat jarak jauh. Nah, Bapak Ibu, kita percaya lewat pujian yang mengatakan bahwa aku diberkati karena kerinduan Tuhan setiap hari dari terbitnya matahari sampai terbenam. Kerinduan Tuhan adalah memberkati kita. Amin. Sudah khotbah. Kita akan mendoakan anak-anak kita dan Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan ini, yang melalui channel YouTube maupun Jemaat Tuhan di GBI WC Latu Menten maupun yang di Facebook KMTT, kita sama-sama mendoakan. Bapak Ibu mendampingi anak-anak Bapak Ibu. Saya tahu kalau Bapak Ibu saat ini ada di rumah, anaknya juga ada di rumah. Kenapa? Karena anaknya nggak sekolah, Bapak Ibu pun nggak kerja. Bapak Ibu di rumah, anaknya di rumah. Ya, ayo kita pegangin mereka, kita satukan mereka, kita doakan. Percayalah bahwa ada kuasa di dalam setiap doa orang yang percaya kepada Tuhan. Tumpangkan tangan Bapak Ibu dan ikuti doa saya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, siang hari ini kami datang kepadamu Bapa, dalam segala kerinduan kami memuji memuliakan namamu. Kami mengangkat hati kami memuji memuliakan namamu. Ketika sukacita ke hati kami dipenuhi dengan sukacita, kami terus ada dalam hadirat Tuhan. Kami membawa anak-anak kami di hadapan hadirat-Mu. Kami sadar akan kemampuan kami sadar akan keterbatasan kami. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, dimanapun anak-anak kami berada yang menyaksikan channel YouTube KMTT maupun di GBI Facebook, kami berdoa buat mereka dimanapun, bahkan jemaat Tuhan yang ada di GBWC mau berdoa buat anak-anak ini. Mari Bapak, Engkau boleh tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan mereka. Mari dan kami berdoa dan memberkati kehidupan anak-anak ini Bapak, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang dahsyat yang luar biasa selalu menyertai dan melingkupi anak-anak ini. Tutup bungkus mereka Bapak dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus boleh meliputi mereka sehingga mereka selalu aman dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa dan mau mengatakan kepada anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak yang diberkati, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak yang taat dan dengar-dengaran, anak-anak yang selalu diliputi dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dan memberkati orang tua yang mendidik. Biar Tuhan senantiasa menolong dan memberkati orang tua yang mendidik. Mereka mendidik anak-anak ini dengan kasih, dengan cinta, dengan hormat kepadamu. Kami berdoa dan memberkati anak orang tua yang ada dalam nama Yesus. Kami menyerahkan anak-anak kami dan orang tua yang ada dan semua kami yang ada. Biar senantiasa kami diliputi oleh hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik boleh kembali. Ada kita juga sudah siapkan
live streaming juga buat adik-adik. Ada cerita-cerita yang menarik, ada pujian. Saya juga harus tampilkan Edelin supaya adik-adik juga ikutin. Bapak Ibu, kami mengharapkan untuk ngikuti channel live streaming di GBI, YouTube-nya namanya GBI Double C Latumentan, channel YouTube-nya. Kami pakai itu buat live streaming khusus buat anak-anak sekolah minggu. Kita mau angkat pujian yang berkata, kemanakah aku dapat pergi Tuhan, menjauhi roh-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Angkat pujian ini saudara. Sungguh besar
indah. Haleluya, 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 haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Salam semuanya. Lihat pakem lagi. Sudah 1 bulan bosan, enak. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan melihat saya. Saya juga sedang lagi menghubungi teman-teman yang lain karena memang kita tidak boleh berdekatan, berjauhan. Saya sedang hubungi teman-teman saya yang lain. Saya minta mereka untuk sharing juga di sini dengan mereka menguploadnya di channel YouTube atau mereka mengirim ke channel saya. Nanti saya juga bisa membagikan kepada Bapak Ibu melalui ibadah live streaming kita di tempat ini. Saya juga lagi ngajak mereka untuk mereka syuting, mereka ada di lokasi yang tepat. Nanti kita satukan untuk kita sama-sama ada dalam live streaming. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Minggu 19 April 2020, saya merasa saya bisa menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan berkati. Semua ditolong Tuhan, semua dilindungi Tuhan, semua tidak kekurangan satu apapun. Aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Belum ada yang kabarin ke saya kalau kena COVID. Kalau kabarin ke saya ada sakit-sakit ya iya, tapi kalau kabarin ke saya COVID belum ada. Saya berharap sampai COVID ini, wabah ini berlalu, tidak ada satupun jemaat di Double Sila Tumenten maupun Bapak Ibu yang menyaksikan di channel YouTube KMTT maupun yang di Facebook tidak ada terjangkit virus corona. Amin. Hari ini saudara, saya lewat rumah duka di Jabar Agung sepi. Dulu lama. Dulu kalau orang meninggal harus ada yang ngunjungin. Sekarang pun ada orang meninggal pun harus ada tandanya saudara. Meninggal bukan karena COVID. Ya kan? Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya berharap saya bisa menjumpai kita semua hari ini dalam keadaan diberkati. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini adalah suatu firman Tuhan yang ringan. Saya tidak terlalu banyak membuat firman Tuhan yang berat, tapi firman Tuhan yang ringan-ringan saja. Biarlah firman Tuhan ini ringan-ringan, tapi kita pun santai sambil dengar khotbah, sambil ngopi. Amin. Sambil dengar khotbah, Bapak Ibu bisa masak Indomie. Sambil dengar khotbah, Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik, dan bahkan juga mungkin ada yang ngeteh, silakan. Tapi yang penting menyimak. Kenapa saya bilang yang penting menyimak? Karena kalau Bapak Ibu tidak menyimak, maka nanti firman Tuhan, siapa tahu lewat perkataan firman Tuhan ini ada kuasa yang Tuhan mau kerja dan mau sampaikan, ada pesan yang mau disampaikan, dan Tuhan pesan, ketika pesan itu mau disampaikan kepada kita tiba-tiba berlalu. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti ibadah hari ini, setiap khotbah Bapak Ibu harus menyimak. Colek kiri kanan, lu harus nyimak. Kasih tahu sebelahnya, nyimak lu. Mentang-mentang ini live streaming jadi lu bisa sebentar ganti-ganti. Jangan, harus menyimak. Menyimak dari awal sampai selesai. Supaya apa? Kita diberkati. Ibadah itu saudara, melalui ibadah itu dari awal sampai selesai itu harus kita ikuti. Karena itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalamnya ada pujian penyembahan, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada persembahan, di dalamnya juga ada firman, di dalamnya juga ada doa berkat. Nah, kita ikuti sampai selesai. Nah, saudara yang saya kasihi, sudah 3 minggu kita belajar tentang Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Hari Jumat dan hari Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan, kalau Yesus seandainya tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa yang kami sampaikan dan sia-sialah apa yang Bapak Ibu imani. Tapi hari ini satu bukti, minggu lalu kita sudah simak bahwa Yesus dibangkitkan.
ya, bahwa Yesus dibangkitkan. Dan kebangkitannya itu memberikan Tuhan itu, Yesus itu 3 kunci. Apa saudara? Kunci kerajaan surga, dan kunci kerajaan bumi, dan juga kunci kerajaan maut. Ya kan? Cuma ada 3 kerajaan ini. Bumi, surga, dan maut. Alam maut, kematian. Di orang mati sana juga ada kerajaan yang ada di sana. Nah, kita sekarang ini ada di bumi ini. Kerajaan di bumi ini pun kuncinya diberikan kepada Yesus. Kerajaan yang ada di bawah bumi ini, maut sana pun diberikan kepada Yesus. Kerajaan yang ada di surga sana pun diberikan kepada Yesus. Saudara renungkan, kita renungkan ya. Kita hidup di 3 dunia ini. Sekarang ini dunia mati dan dunia akhirat. Dan itu dunia 3-tiganya ini kuncinya dipegang sama Yesus. Lewat apa saudara? Lewat Paskah kemarin, lewat kematiannya, lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dia mati, dia rela, dia mati, dan dia bangkit. Dan hari ini kunci itu diberikan kepada dia. Nah, saya berharap supaya Bapak Ibu pun bisa mengikuti ibadah ini dan menyimak setiap firman Tuhan yang saya sampaikan, supaya Bapak Ibu benar-benar mengikuti dari rentetan peristiwanya sampai Bapak Ibu menangkap sesuatu yang menguatkan iman Bapak Ibu sementara masih di rumah saja. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengawali dengan sebuah ilustrasi yang cukup juga bagus, yang saya berharap bahwa Bapak Ibu boleh diberkati lewat ilustrasi ini. Satu ketika ada sebuah dosen yang masuk kepada ruangan ngajar. Dia membawa gelas, dia membawa batu, dia membawa kerikil, dan dia membawa pasir. Biasa dosen itu selalu membuat eksperimen. Dia membawa sebuah gelas, dia membawa batu, dia membawa kerikil, dan juga dia membawa pasir. Lalu dia masukkan, pertama kali yang dia masukkan adalah batu. Waktu dia masukkan batu ini ke dalam gelas, dia bertanya kepada murid-muridnya, mahasiswanya, apakah gelas ini sudah penuh? Karena memang batu ini lumayan gede. Murid-murid bilang, iya sudah penuh. Lalu dia masukin lagi kerikil. Dia masukin lagi kerikil di dalam gelas itu. Lalu dia bertanya lagi kepada murid-muridnya, apakah sudah penuh? Ya, sudah penuh, hampir penuh. Lalu dia tuangkan itu pasir lagi ke dalam gelas itu. Lalu dia bertanya, apakah ini sudah penuh? Ya, sempurna, hampir penuh. Lalu dia bilang begini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seandainya saya balik, dia bilang. Yang pertama kali urutan ini, Bapak Ibu tadi perhatikan, urutan pertama adalah batu yang besar, kerikil, daru, pasir. Sekarang saya balik, seandainya saya balik, pasir dulu saya masukin, kerikil baru batu besar. Pertanyaan saya adalah, kira-kira batu yang besar ini bisa masuk apa tidak? Mulai berpikir bahwa ternyata batu yang besar itu tidak bisa masuk maksimal. Kenapa? Kalau kita dahulukan pasir itu, kita dahulukan kerikil itu, kita dahulukan pasir dan kerikil itu. Tapi yang seharusnya yang pertama kali kita dahulukan adalah, dikatakan adalah batu yang besar dulu, kerikil baru pasir. Ya, gambarannya dibilang apa? Batu yang besar ini adalah gambaran tentang hidupmu. Apa yang utama dalam hidupmu, itu yang kau dahulukan. Apa yang utama? Yang utama dalam hidup kita adalah kesehatan, keluarga. Ini yang utama. Kesehatan kita dan keluarga itu paling utama. Bapak Ibu perhatikan hari-hari ini, coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau ada orang yang punya duit tapi tidak bisa membeli kesehatan. Ada orang yang punya uang begitu banyak tapi tidak bisa membeli kesehatannya dia. Tidak bisa membeli
sesuatu yang bisa menyembuhkan tubuhnya dia ketika dia sakit. Lalu kerikil adalah gambaran daripada dia. Itu adalah pekerjaanmu, karirmu, sesuatu yang hanya rumahmu, fasilitas, mobil atau kendaraanmu, itu semacam kayak kerikil. Lalu pasir adalah digambarkan adalah itu semacam kayak sesuatu yang hanya kecil, sepele, sesuatu yang seperti masalah, seperti penyakit, itu hanya kecil. Tapi jangan sampai masalah penyakit yang kecil-kecil ini duluan masuk. Pikiran yang negatif, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, itu jangan sampai masuk duluan. Tapi yang masuk duluan adalah sesuatu yang besar. Nah, Alkitab memberikan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang utama dalam kehidupan ini adalah kerajaan Allah kita harus masukkan lebih dulu. Kalau kerajaan Allah kita masukkan lebih dahulu, maka dengan sendirinya, saudara, dia akan menguasai hidupmu. Waktu dia menguasai hidupmu, mungkin dalam hidup ini kita sering sakit hati. Kita mungkin sering marah, kita sering terluka, kita sering kecewa. Tapi itu tidak bisa menguasai hidupmu. Kenapa? Karena yang menguasai hidupmu sekarang adalah Tuhan. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Alkitab berkata, kerajaan Allah adalah damai sejahtera dan sukacita. Tepuk tangan, tepuk kiri kanannya saudara dan kasih tahu ke dia, lu sukacita enggak hari ini? Kalau lu sukacita, kerajaan Allah sudah datang. Bukankah hari-hari ini kita butuhkan orang yang bersukacita? Orang yang sukacita itu katakan adalah obatnya mancur. Amsal yang bilang orang yang sukacita itu adalah obat yang manjur. Kenapa obatnya manjur? Karena kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan orang itu. Bukan seperti orang gila. Kalau gitu Pak, orang gila itu banyak sukacitanya itu Pak. Dia setiap hari ketawa terus itu Pak. Ada satu jemaat yang saya juga nggak tahu saudara. Tuhan izinkan untuk saya harus layani dia. Dia bilang, Pak Kem, saya kenapa ya? Saya kalau ketawa nggak bisa berhenti. Dan memang dia ada sedikit gangguan. Dia bilang, saya kalau ketawa nggak bisa berhenti. Nah, kalau ketawa nggak bisa berhenti, itu ada yang salah di sarafmu. Bukan karena tiap hari kita ketawa seperti itu. Maksudnya bukan terkendali saudara. Kalau saudara Pak Kem bilang kalau kita mau supaya penuhi kerajaan Allah, kita harus ketawa terus. Nah, ketawa-ketawa tuh. Bapak Ibu ketawa terus, nanti semua tetangga akan lihat Bapak Ibu. Ada gila baru. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini renungan firman Tuhan yang saya ajak kita untuk sama-sama kita renungkan adalah kita mau seperti kita mau belajar seperti Paulus di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus berkata begini, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dengan dia dalam penderitaannya. Paulus, kalau kita baca latar belakang dari Paulus, dia adalah seorang yang sangat-sangat membenci orang Kristen. Dia orang yang sangat-sangat fanatik dengan ajaran agamanya dia. Dia orang yang sangat-sangat brutal zaman itu dalam hal menyiksa dan dalam hal menganiaya orang Kristen. Tapi dalam satu peristiwa di mana dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan tangkap dia, Tuhan panggil dia dan dia menjadi rasul pilihannya Tuhan. Waktu dia menjadi rasul, dia merasa bahwa apa yang dulu dianggap penting dalam kehidupannya, dia anggap sampah. Ya kan? Seperti tadi saya ilustrasikan. Yang dulu itu yang dia masukin dalam hidupannya, dia adalah pasir-pasir dulu. Dia masukin itu pasir-pasir kepahitan, dia masukin itu pasir-pasir kebencian terhadap umat Tuhan, dia masukin segala hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, itu menguasai dia. Dan dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang baik yang dilakukan dulu. Tapi ketika dia mengenal Yesus, dikatakan semuanya itu sampah. Dia mengenal, bukan di sini yang saya akan tekankan adalah dia satu, dia mengenal Tuhan, dan dua, mengenal kuasa kebangkitannya.
Hari-hari ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masih dalam momen-momen di mana Yesus hari ini peristiwa di mana 2000 tahun yang lalu dia telah mati di atas kayu salib dan dia bangkit dan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dan hari ini ada kita dalam suasana di mana hari ini kalau kita berada di peristiwa itu, maka Yesus sedang masih ada dalam bumi selama 40 hari. Masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, Rasul Paulus bilang begini, saya ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Penekanannya di kuasa kebangkitan. Ada apa dengan kuasa kebangkitan? Apa kuasa kebangkitan Yesus? Sehingga Rasul yang hendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya itu ternyata dahsyat, luar biasa saudara. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, hari ini saya tidak berdiri sini untuk khotbah buat Bapak Ibu. Hari ini seandainya Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, setiap rasul-rasul yang tercatat di Alkitab semuanya itu omongnya kosong. Setiap nabi-nabi yang menubuat tentang siapa Yesus, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, semua nabi yang menubuat tentang siapa Yesus itu semuanya nubuatan yang kosong. Tapi hari ini bukti bahwa kalau dia bangkit, menunjukkan nubuatan itu digenapi dan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan 100%. Jangankan Bapak Ibu, murid-muridnya zaman itu dulu juga mereka ragu-ragu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa kuasa kebangkitan Yesus sehingga Rasul Paulus ingin mengenal dia? Ya, bahkan dia, saya mengarahkan seluruh perhatian saya kepada dia. Seluruh tenaga saya, nyawa saya pun dia bilang sampai ditaruhkan saya sampai mati, asalkan saja saya mengenal dia. Mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, kuasa inilah yang sedang kita cari-cari akhir-akhir ini. Amin ya. Kita akhir-akhir ini kita membutuhkan kuasa-kuasa seperti ini. Kuasa bagaimana kita dihiburkan, dikuatkan. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, saudaraku ya, kuasa seperti apa? Ya, saya bacakan di Yohanes pasal yang ke-5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan dia. Ada apa dengan kuasa kebangkitannya? Kuasa kebangkitannya saya catat sendiri. Pertama, Yesus sebelumnya sudah ungkapkan ini dan dia kalau seandainya dia tidak bangkit, hal ini tidak akan terjadi. Tapi ketika dia bangkit, hal yang pertama yang digenapi adalah gini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Sama seperti Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta hidup kita, dia berkuasa untuk menghidupkan kita dan dia juga berkuasa untuk mematikan kita. Kuasa itu diberikan kepada Yesus. Nangkap ya? Kuasa untuk menghidupkan dan kuasa untuk mematikan. Serem, Pak. Iya. Hanya ada di dalam Yesus, saya catat, menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Hari ini Yesus mau menghendaki, menyembuhkan, memulihkan siapa yang dikehendakinya adalah ketika orang itu ada di dalam Yesus. Kuncinya ini saudara, kuasa kebangkitannya inilah yang membuat Rasul Paulus, dia berkuasa untuk menghidupkan dan dia berkuasa untuk mematikan. Itulah yang membuat Rasul Paulus yang ku kehendaki dan mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena saya tahu tanpa dia saya mati. Kalau dia tidak ada dalam hidup saya, saya tidak melekat kepada dia, maka saya binasa. Nyawa saya ini lebih berharga daripada segala harta yang ada. Ya kan? Saudara, akhir-akhir ini kita diajarkan oleh virus corona bahwa kita harus menghargai nyawa kita itu lebih penting. Hari-hari ini orang berusaha untuk melindungi diri. Kenapa? Dia merasa bahwa nyawanya terancam.
Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita kalau ada di dalam Yesus, Yesus bilang begini, saya berkuasa untuk menghidupkan kamu, dan saya juga berkuasa untuk mematikan kamu. Hidup dan mati kita ada di tangannya Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah ini adalah kuasa kebangkitannya. Ini kuasanya ini diberikan kepada Yesus, dan Yesus berkuasa untuk bisa memulihkan kita, menolong kita, menyembuhkan kita. Apa yang dikehendakinya dilakukannya bagi kita. Amin, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Biar Bapak Ibu yang menyaksikan channel ini, saya berharap bahwa Bapak Ibu menyimak dengan baik-baik. Saya hampir 2 minggu ini saya berbicara dengan hal sesuatu yang radikal. Buat saya kenapa radikal? Kenapa? Karena kalau saudara tidak terima Yesus, ini kuncinya saudara. Kalau saudara tidak ada dalam Yesus, kalau saudara tidak membuka hati saudara buat Yesus, maka Yesus pun tidak buka hati buat saudara. Ya, barang aku berdiri depan pintu dan aku mengetok, barang siapa membuka pintunya aku masuk. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki Bapa. Barang siapa ada dalam anak, dia ada dalam Bapa. Kita miliki Yesus. Yesus adalah kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu menyaksikan channel saya, Jemaat Tuhan GBI Double C Latu Menten, saya mau pastikan Bapak Ibu tetap pegang baik-baik Yesus. Jangan hanya karena iming-iming, jangan hanya karena ada sesuatu masalah, jangan hanya karena ada sesuatu pergumulan lalu Bapak Ibu tidak bisa tahu bagaimana solusinya. Bapak Ibu pergi ke orang lain minta tolong ke orang lain, lalu orang lain menolong Bapak Ibu, lalu orang lain menawarkan, kalau kamu mau saya bantu, kamu mau kamu tinggalkan Yesusmu. Berhenti untuk melakukan hal-hal seperti itu. Cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Engkau yang sudah terima Tuhan, pastikan dirimu bahwa engkau tetap teguh di dalam Tuhan. Minggu lalu saya sudah jelaskan, engkau harus tetap punya pendirian yang tetap. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali maju tetap maju, pasti ada kemenangan. Amin. Saya diberkati oleh sebuah renungan yang disampaikan oleh Pendeta Ahmande. Dia bilang, sekali maju tetap maju, ya kan? Pasti ada kemenangan. Nah, Yesus menjaminkan itu. Dia punya kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Tidak mungkin kita yang percaya kepada Tuhan, kuasanya adalah kuasa mematikan, tapi kuasa menghidupkan. Kita sudah mendengar kemarin, siapa yang percaya kepada Dia, hari ini pun juga dia ada bersama Tuhan di Firdaus. Seorang penjahat yang jahatnya luar biasa, dua-duanya disalibkan. Tapi hari itu dia bilang, Tuhan ingat aku apabila engkau datang kali yang kedua. Hari itu juga dia masuk ke surga, ada bersama dengan Tuhan di Firdaus. Kita yang menyaksikan channel ini, Bapak Ibu ada di rumah maupun yang ada dimanapun, saya pastikan Bapak Ibu untuk terima Yesus. Kalau yang belum terima Yesus, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, cepat-cepat ngambil keputusan sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Keputusan, terima Yesus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua, hari ini saya tidak terlalu ngotot-ngotot dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua, Yohanes pasal, kita tetap ada di konteks Yohanes dulu. Yohanes pasal 5 ayat 22 ini adalah perkataan daripada Yesus sendiri. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Bapak Ibu tahu ya, dunia pengadilan, Bapak Ibu mungkin tahu. Yang pengacara juga yang menyaksikan ini mungkin juga tahu bagaimana seluk-beluknya menjadi seorang hakim. Itu seperti apa? Dia berkuasa. Hari ini dia berkuasa untuk memutuskan engkau bersalah. Sekalipun engkau bilang saya benar, tapi dia punya kuasa untuk memutuskan bahwa itu salah. Engkau dihukum. Sekalipun kita, keputusan yang tidak adil, dia punya kuasa untuk menghakimi. Dia punya kuasa. Nah, dijelaskan Tuhan ini adalah Yesus ini diserahkan kepada dia tentang penghakiman. Bukankah hari-hari ini saudara, kita diperhadapkan dengan
penghakiman yang luar biasa. Bagaimana kita dihakiminya? Iblis sedang menghakimi kita, iblis sedang meneror kita, iblis sedang membuat penghakiman terhadap, membuat perasaan kita tertuduh, membuat perasaan kita bersalah. Yang membuat, ngapain kamu ke gereja? Tidak usah kamu ke gereja. Itu perasaan-perasaan bersalah yang terus dibuat dan membangun kita sehingga kita merasa berdosa. Tapi perhatikan, Yesus sebagai hakim, dia datang, ketika kita datang kepada dia hakim memutuskan bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, seluruh penghakiman ada dalam kuasanya Tuhan. Seluruh penghakiman ada dalam kuasanya Tuhan. Kenapa Rasul Paulus bilang gini? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitan yang ternyata adalah seluruh penghakiman itu telah diberikan kepada anak, diberikan kepada Yesus waktu dia bangkit dari antara orang mati. Ini kuasa penghakiman yang diberikan kepada dia. Kita harus baik-baik dengan hakim adil ini. Hakim agung ini, seluruh pelanggaran kita, seluruh perbuatan kita akan ditimbang, dan yang memutuskan kita berada di neraka atau surga adalah Yesus. Nah, kalau hari ini kita tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak mungkin bisa membela kita. Setiap orang yang ada dalam Yesus, dia pasti membelanya. Alkitab, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, mari kita berperkara akan menjadi putih seperti salju. Artinya ketika kita berdosa di hadapan Tuhan dengan luar biasa, tapi kita datang kepada Tuhan, dia berkuasa untuk menghakimi kita, untuk menghapuskan semua dosa itu. Dia berkuasa untuk memberikan pengampunan kepada kita. Engkau yang berada dalam keadaan seperti ini, engkau ingat satu hakim yang adil, yaitu Yesus namanya. Hakim itu sedang mengetok engkau, apakah engkau mau menerima dia sebagai Tuhan atau Juru Selamat atau tidak. Segala penghakiman di dunia ini akan berakhir. Tinggal satu penghakiman. Yesus berduduk di tahtanya, dia menghakimi, dia menentukan. Engkau mau kemana? Engkau mau ke neraka atau engkau mau ke surga? Kerajaan maut dan kerajaan surga dan kerajaan bumi ini diberikan kepada dia. Dan bahkan hanya itu, dia duduk sebagai hakim yang mengadili setiap perbuatan dalam kehidupan kita, dari lahirnya kita sampai kepada matinya kita, dari awal kita start sampai kepada selesainya kita. Ada buku kehidupan menuliskan itu semua tentang perilaku kehidupan kita. Waktu dari awal semuanya itu, tapi di tengah-tengahnya kita terima Yesus, kita ada bersama dengan Yesus. Jangan-jangan di akhir kita tidak terima Yesus, kita tidak ada bersama dengan Yesus. Dia sebagai hakim yang adil. Yang ketiga saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes pasal yang ke-5 ayat 23, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka yang menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yang ketiga, Rasul Paulus bilang, yang kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan dia. Kenapa? Rasul Paulus tahu bahwa segala layak, Yesus adalah segala-galanya yang layak dihormati dan diagungkan, dipuji di segala-galanya. Dia sadar akan hal itu. Bapak Ibu perhatikan bagaimana zaman dulu ketika seseorang tidak menghormati Bapa, menghormati Allah, mereka dapat hukuman yang luar biasa. Mereka akan dibuang, mereka akan dikutuki, mereka akan ditular penyakit. Seperti yang sekarang, akibat mungkin daripada kita manusia yang sudah lupa akan Tuhan, kita dikembalikan ke dalam rumah untuk belajar, berdoa, semua dari rumah tujuannya cuma satu, mau supaya kita membalik kepada Tuhan. Membuat kita apa? Kita yang tadinya sudah tidak lagi menganggap remeh tentang siapa Tuhan itu, kita udah tidak peduli lagi, saya punya saya punya segalanya, saya tidak butuh Tuhan dalam hidup ini. Tuhan kembalikan itu semua supaya tujuannya cuma satu, engkau sadar siapakah dirimu. Apa ini saudara? Yesus ini layak dipuji, layak dihormati. Sebagaimana supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka yang menghormati Bapa. Sebagaimana kita menghormati Allah Bapa, kita juga menghormati anak. Yesus
Ketika Yesus tidak dibangkitkan, maka penghormatan terhadap dia tidak ada. Tapi ketika dia dibangkitkan, Tuhan mengaruhkan nama di atas segala nama. Di dalam nama itu semua lidah lutut akan bertelut dan mengaku bahwa dia adalah Yesus dan Tuhan. Satu kali kelak semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ya, semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Satu kali kelak hal itu akan terjadi. Apapun alasannya, dia adalah Tuhan. Kita berdebat sampai matahari terbit sampai terbenam pun kita tidak akan bisa ketemu. Tapi Alkitab satu kali kelak semua lidah dan mulut akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dia layak terima hormat dan pujian. Dia layak diagungkan, dia layak dimuliakan, dia layak untuk menerima mahkota kemuliaan. Dia layak kita puji dan kita agungkan sebagai Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang keempat, kenapa Rasul Paulus bilang begini, yang ku kehendaki dalam hidup ini adalah aku mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan. Kenapa? Karena ternyata saudara, yang keempat adalah dengan dia mengenal dia, dia tahu bahwa Yesus menjaminkan bahwa dia hidup kekal. Yesus memberikan jaminan bahwa hari ini engkau bersama dengan engkau. Hari ini engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin ya saudara. Apa bedanya saudara? Kita memiliki seluruh harta kekayaan dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Kita akan hidup tersiksa di neraka. Ya kan? Tapi hari ini kita terima Yesus, Tuhan Yesus menjaminkan bahwa hari ini pun kita memiliki kehidupan yang kekal. Kerajaan surga itu dia bukakan buat kita untuk kita masuk ke sana. Kerajaan surga itu dibukakan buat kita untuk kita ada bersama dengan dia. Tiap hari kita memuji Tuhan, tiap hari kita ada di hadirat Tuhan di surga sana. Itu kita bisa laluinya dengan apa? Dengan kita beriman, percaya kepada Tuhan. Dengan kita mengenal dia, dengan kita percaya kepada kuasa kebangkitannya dan kita bersekutu dengan dia dalam kematiannya. Dengan demikian, maka kehidupan kekal itu tersedia bagi kita. Setiap kita yang percaya dan menyaksikan channel ini, pastikan bahwa kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita sudah memiliki kehidupan yang kekal. Amin ya. Jemaat Tuhan di GBI Shalom semuanya. Semuanya masih tetap setia kepada Yesus. Amin. Dan Bapak Ibu yang menyaksikan channel YouTube maupun di Facebook, semuanya saya pastikan terima hidup kekal. Amin. Kenapa kita terima hidup kekal? Karena Alkitab menjaminkan itu. Yesus sendiri yang bicara. Peristiwa ini dia bicara sebelum dia mengalami kematian dan bangkit. Seandainya itu dia tidak bangkit, maka ini tidak akan terjadi. Tapi setelah dia bangkit, maka ini menjadi kenyataan, semuanya diberikan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui renungan kita di hari ini, saya mengajak kita untuk kita benar-benar mau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita juga mau mengenal kuasa kebangkitannya. Kita juga mau mengenal dalam persekutuannya. Kita mau bersekutu dengan dia dalam ibadah-ibadah kita. Sekalipun ibadah-ibadah itu melalui live streaming. Tapi Bapak Ibu saya mohon untuk tidak boleh menjauhkan itu dari kehidupan Bapak Ibu. Tetap ikuti Bapak Ibu. Karena pasti Tuhan memberkati setiap sikap hati kita diperhadapkan kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan di hari ini, kami belajar satu hal adalah kami mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mau bersekutu dengan Engkau setiap hari dalam setiap doa-doa kami, dalam ibadah kami. Tuhan tolong kami,
Engkau yang telah menjaminkan kehidupan kekal bagi kami. Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah menebus kami. Engkau yang telah memindahkan kami dari gelap menuju kepada yang terang. Engkau yang telah memberikan dan menjaminkan bahwa hidup kami hari ini bersama dengan Engkau. Engkau yang ada di surga yang nanti satu kali kami akan dihakimi. Namun hari ini Engkau dapati kami setia kepadamu. Berkati anak-anak-Mu yang telah menyaksikan firman-Mu. Berkati kehidupan mereka, meteraikan firman dalam hati mereka. Roh Kudus bekerja lebih jauh bagi mereka, menjamah dan menolong, memberkati mereka. Aku berdoa Bapa, setiap benih firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Akan melaksanakan dan akan melakukan bagiannya untuk memberkati kehidupan mereka, menolong mereka. Aku berdoa dan memberkati dalam nama Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari segala. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bersyukur dan terima kasih buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan dengarkan pengumuman. Salam. Salam Bapak Ibu, kita sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai kepada akhir, kita sudah berada di akhir dan saya berharap Bapak Ibu diberkati melalui ibadah ini. Setiap apa yang kita lakukan, Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan baik perpuluhan mau persembahan melalui nomor rekening yang tadi Bapak Ibu boleh menyimak melalui slide di pengumuman, dan juga Bapak Ibu yang saat ini berada di rumah, saya tetap berdoa buat Bapak Ibu setiap hari. Bapak Ibu boleh lihat kegiatan-kegiatan kami di slide yang tadi. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5.30 dan juga jam 23 kita ada doa syafaat. Saya bilangnya doa syafaat, bersyafaat buat bangsa negara. Dan juga hari Jumat kita ada doa dan puasa. Dan biasanya hari Sabtu itu kita ada doa di Session City. Namun kita dirumahkan dulu sampai wabah ini selesai. Dan hari Minggu kita tetap seperti ini, kita ibadah live streaming. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah live streaming kami dari awal sampai selesai. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, di akhir daripada ibadah kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan kami percaya Tuhan akan terus melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang terulur untuk memberkati pekerjaan mulai persembahan maupun perpuluhan. Hamba mau berdoa dan memberkati kehidupan mereka, tangan-tangan memberi. Mereka selalu diberkati, diberikan berkat khusus bagi mereka, dan berdoa dan memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Biar Tuhan menolong mereka, menolong kehidupan mereka, bisnis usaha mereka Tuhan berkati. Hamba mau berdoa secara khusus buat jemaat-Mu di GBI WC dimanapun mereka berada Bapa. Hamba berdoa buat mereka Tuhan, memagari mereka, menolong mereka, melingkupi mereka, menaungi mereka dan membentengi mereka. Segala bakteri, virus apapun kami halaukan itu semua keluar dalam nama Yesus. Mereka selalu aman dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang menyaksikan channel ini Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah, di kantor, dimanapun kami berdoa Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjawab setiap permohonan dan doa-doa mereka. Hamba berdoa dan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapa buat bangsa kami Indonesia, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu turun dalam kehidupan bangsa ini, memberkati bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini selalu aman dalam pemerintahan-Mu. Berkati pemerintahan pusat sampai kepada daerah, berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan aparatur keamanan dan juga segala peralatan perlengkapan kenegaraan yang ada. Tuhan menyertai, Tuhan meliputi, Tuhan menaungi dan Tuhan membentengi mereka senantiasa. Mereka melakukan tugas dengan tanggung jawab dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan mereka. Kami berdoa dan memberkati bangsa kami dan juga
pemimpin-pemimpin di bangsa ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat tenaga-tenaga medis yang sedang menangani wabahnya virus corona ini. Tuhan memberkati mereka, meliputi mereka, membentengi mereka, menolong mereka. Berdoa buat pasien-pasien, orang-orang yang terkena dengan virus corona dimanapun mereka berada. Mau berdoa biar Tuhan oleh darah Yesus mereka menjadi sembuh dan sehat dalam nama Yesus. Roh maut kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Mereka boleh sehat kembali dan muliakan nama Tuhan. Berkat-Mu turun juga dalam kehidupan dari umat pilihan-Mu, bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Berkati mereka Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, segala puji dan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Dan mari kita kembali ke tempat kita masing-masing, bahkan melakukan segala aktivitas kita, bahkan kita ada di rumah maupun dimanapun kita berada. Dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati melalui channel kami di YouTube ini, Bapak Ibu boleh membagikan itu kepada rekan-rekan saudara yang lain. Dan jangan lupa di subscribe. Itu menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.